Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat pimpinan pesantren modern Ummul Qura Al-Islami, Kiai Haji Helmi Abdul Binasi, yang semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan baik jisman waruhan, dan semoga beliau secepatnya bisa membimbing kita untuk ke jalan yang diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga beliau semoga lekas sembuh dan lekas membaik. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pula yang terhormat kepada guru pengampu kita, yakni Kiai Haji Ustadz Idofi, yang semoga Allah panjangkan umurnya, seakan selalu baik jisman waruhan, dan juga semoga senantiasa mempermudah segala urusan-urusan beliau, khususnya dalam membimbing dan juga mengajari kita. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Didi Azim dari mahasiswa Manajemen Pendidikan Agama Islam, tepatnya semester 3, dan ini kelas kerjasama antara IUQ dan Universitas Ibnu Khaldun. Ini yang saya ingin paparkan, yang saya ingin jelaskan. Alhamdulillah, pada kesempatan waktu dan di siang hari ini saya ingin menjelaskan tentang model pengelolaan belajar dan mengajar konsep Glasser, Van Gelder, dan Descartes, dan juga masalah-masalah belajar dan juga solusinya. Izinkan rekan-rekan semuanya, baik dosen, guru, dan rekan-rekan yang seperjuangan kita, yang semoga Allah senantiasa mempermudah segala urusan-urusannya, dan juga kita dapat wisuda dengan bareng-bareng maksudnya gitu. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama yang ingin jelaskan tentang model pembelajaran Glasser. Nah, kenapa saya mengambil judul ini dan ingin mendapat judul ini? Karena bagaimanapun pembelajaran itu tidak bisa maksimal dan tidak bisa menjadi optimal jika tidak ada model-model yang kondusif, yang efisiensi dan bisa melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada di kelas, seperti model-model gaya belajar para guru, ustazah dan lain sebagainya, yang bisa memudahkan anak-anak untuk bisa lebih paham dan juga bisa lebih menganalisa pelajaran-pelajaran yang telah diajarkan oleh guru-guru semuanya. Nah, salah satunya model pembelajaran yang pertama, yakni model pembelajaran Glasser. Nah, pembelajaran Glasser ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengertian perencanaan pembelajaran, pentingnya perencanaan pembelajaran, dan 3, model pembelajaran Glasser. Nah, yang sebelum saya menjelaskan tentang Glasser, langkah baiknya kita mengetahui tentang pengertian perencanaan pembelajaran. Kenapa di sini sangatlah penting pengertian perencanaan pembelajaran? Karena segala sesuatu tuh harus direncanakan. Karena baik buruknya suatu pelajaran atau pembelajaran atau mengajar guru itu pada santri, itu bagaimana perencanaannya. Kalau misalkan perencanaannya bagus, insya Allah untuk anak-anak pasti lebih paham, dan guru itu pun juga bisa lebih paham. Karena banyak di lapangan ini guru-guru hanya sekedar menggugurkan kewajiban dan hanya sekedar mengajar gitu, tapi dia tidak tahu apa yang dia ajarin dan tidak paham. Oleh karena itu sangatlah penting rencana pembelajaran ini. Seperti yang dikutip dari Wina Senjaya dalam bukunya yang berjudul dengan Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, yang saya simpulkan, yakni beliau mengatakan di dalam bukunya, perencanaan merupakan hasil proses berpikir yang mendalam, hasil dari proses pengkajian dan mungkin penyeleksian dari berbagai alternatif yang dianggap lebih memiliki nilai efektivitas dan efisiensi. Perencanaan adalah awal dari semua proses suatu pelaksanaan kegiatan bersifat rasional. Nah, jadi perencanaan di sini sangatlah penting. Karena kenapa? Karena jangan sampai waktu yang telah kita maksudnya yang guru itu yang telah rencanakan tidak sesuai dengan harapan.
Contoh misalkan dikategorikan guru itu mengajar dalam waktu 40 menit. Nah, jangan sampai waktu 40 menit itu tidak ada apa-apa, tidak ada asar untuk santri, tidak ada ilmu yang didapat untuk santri. Jadi harus benar-benar dipakai dengan seefisiensi mungkin. Dan juga ada beberapa unsur ya, perencanaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu adanya tujuan yang harus dicapai. Yang kedua, adanya strategi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, sumber daya yang dapat mendukung. Dan yang keempat, implementasi setiap keputusan. Nah, yang pertama, adanya tujuan yang harus dicapai. Nah, yang pertama itu sebelum kita merencanakan, kita harus ada tujuan. Biasanya itu ada gordul am dan gordul khos, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, jadi guru itu harus paham dulu apa tujuan dia mengajar, apa tujuan dia maksud mengajarkan ini. Harus ada tujuan umumnya apa, tujuan khususnya apa. Contoh misal salah satu guru mengajarkan pelajaran mutolaah. Nah, salah satu juga tujuannya yakni gordul am, tujuan umumnya misalkan qudratut talamiz ala fahmil mutolaah au alal mufradats. Nah, jadi para santri, para murid tuh bisa mampu memahami mutolaah dan juga mufradat yang ada di mutolaah itu. Salah satu misalnya seperti itu. Dan yang kedua, adanya strategi untuk mencapai tujuan. Nah, strategi di sini seperti halnya pembelajaran mutolaah, ada beberapa yang mengajari melalui misalkan metode, misalkan dia gerak, atau mungkin ada yang pakai gambar, dan juga ada yang pakai video, dan juga ada yang menghafalkan, ada yang menyuruh santri untuk menghafal pelajaran seperti memakai lagu seperti liyadani yumna wa yusra fi kulli. Nah, itu salah satunya, itu ada strategi biar tercapai juga itu untuk pembelajaran tersebut, dan juga lebih mudah untuk santri untuk menghafalkannya. Nah, yang ketiga itu sumber daya yang dapat mendukung. Nah, sumber daya yang mendukung di sini maksudnya seperti halnya sumber daya itu ya bisa dikatakan lah seperti alat untuk ibaratnya mengajar ya, seperti buku, alat tulis, pulpen segala dan sebagainya. Jadi guru itu harus membawa alat-alat itu, karena khawatir kalau misalkan gak ada buku, ya bagaimana guru itu ingin belajar gitu. Dan juga guru juga harus mempunyai bahan-bahan khusus dan juga bahan tambahan, seperti halnya misalkan di pelajaran mutolaah itu ada tentang bahasa Arab, dan di mana guru itu harus mempunyai kamus, misalkan minimal Mahmud Yunus gitu, atau lebih tinggi lagi misalkan Al-Munawwir. Dan yang selanjutnya itu implementasi setiap keputusan. Nah, jadi implementasi setiap keputusan yakni ya contoh misalnya, misalkan guru itu menetapkan kepada anak-anak wajib hafalan misalkan hari ini minimal 4 baris. Nah, itu harus terus dikontrol dan harus ada keputusan dari guru untuk anak. Karena kenapa? Kalau misalkan kita mengajar tidak ada tujuan, tidak ada kepastian, dan tidak ada keputusan, untuk anak-anak itu percuma. Jadi tidak ada nihil gitu. Jadi harus ada ketegasan dari pengajar itu agar suatu pelajaran dapat tercapai. Dan satu lagi saya ingin katakan, dalam hal ini Kahar Usman dan Nahdirin memberikan pengertian tentang proses perencanaan yang berbunyi yang dia katakan, proses perencanaan adalah suatu pandangan logis mengenai apa yang dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan bagaimana cara mengetahui apa yang dilakukan. Proses perencanaan adalah proses yang dapat membantu pengambilan keputusan namun tidak menjanjikan atau memberi nilai-nilai tujuan, program, atau apapun. Proses perencanaan hanya membuat prosedur kerja yang bersifat rasional. Nah, jadi intinya dari metode pembelajaran Glaser ini sangatlah penting perencanaan itu, karena segala sesuatu butuh perencanaan dan tidak ada istilah yang dadakan, karena yang hasil dadakan pasti kualitas kurang baik dan kurang bagus. Dan yang kedua, ya ini saya ingin jelaskan tentang Van Gelder atau model pengelolaan atau pembelajaran Van Gelder. Model pembelajaran Van Gelder adalah model pembelajaran
yang merupakan salah satu bentuk pemecahan masalah yang berfokus pada peningkatan mutu pendidikan, di mana dalam penerapannya yang harus diperhatikan adalah materi pembelajaran. Nah, di sini metode Van Gelder ini lebih ke materi pelajaran, ya seperti halnya ya silabus, RPP, dan itu dititik beratkan jadi apa-apa saja yang ingin disampaikan dan materi apa aja. Jadi lebih fokus ke materi dibandingkan dengan materi dengan yang sebelumnya tuh geser ya, metode geser. Jadi di sini lebih condong ke pelajaran-pelajaran apa saja yang ingin disampaikan. Dan menurut Van Gelder, perencanaan pembelajaran meliputi 8 langkah pokok, yaitu yang pertama menentukan tujuan instruksional, yang kedua menganalisis suatu pemulaan, yang ketiga mempersiapkan bahan pelajaran, yang keempat mempersiapkan bentuk-bentuk kerja didaktis, yang kelima mempersiapkan kegiatan-kegiatan belajar, yang keenam mengelompokkan siswa, yang ketujuh mempersiapkan alat belajar dan mengajar yang mendukung, 8 melakukan tindakan monitoring atau kontrol, 9 melakukan tindakan koreksi, dan itu cuma hanya 9. Dan kelemahan dari hasil tafsiran yang dikatakan oleh Van Gelder ini salah satunya yakni kekurangannya adalah tercapainya tujuan pembelajaran. Ya, jadi dengan kata lain ada sejumlah tujuan yang mungkin tidak tercapai atau kurang mencapai target yang direncanakan sebelumnya. Aspek-aspek yang perlu diperbaiki berupa mungkin hal-hal yang diperbaiki melalui komponen proses. Dan jadi kekurangan dari metode ini salah satunya adalah di materi. Nah, jadi bisa jadi materi itu tidak disampaikan karena ada beberapa aspek yang tidak benar gitu. Jadi seperti halnya guru itu secara mengajarnya tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Jadi selain guru itu harus menyiapkan materi-materi, dan juga guru juga harus menyiapkan materi-materi yang sekiranya cocok dan pantas dan bisa dicerna oleh anak-anak. Jadi tidak mungkin kan pelajaran anak kuliah setara misalkan contoh S2 diajarkan ke anak SD. Jadi materi-materi di sini sangat ditekankan di dalam perencanaan pengelolaan Van Gelder. Dan yang terakhir, model pembelajaran menurut konsep Descartes. Nah, di Descartes ini atau tepatnya kegiatan didaktik, model pembelajaran didaktik menurut konsep Descartes ini merupakan model yang cukup dikenal dalam psikologi pendidikan. Model desain pembelajaran ini saya didapati pada buku psikologi pelajaran. Nah, di sini tepatnya ya di konsep Descartes ini ya lebih mengedepankan perkelompokan ya, karena arti luas ya. Jadi kenapa Descartes ini selalu dikelompokkan, karena kalau lebih dikelompokkan itu pembelajaran lebih maksimal dibandingkan satu guru menyampaikan ke semua anak dibandingkan ke kelompok. Jadi kalau misalnya kelompok, anak-anak dibagi kelompok, misalkan contoh satu kelas ada 40 orang, dibagi 8 kelompok, satu orang, jadi satu kelompok itu menjadi 5 orang. Nah, jadi anak-anak itu bisa lebih fokus dan juga lebih bisa menjelaskan. Contoh misalkan di pelajaran mutolaah ada 8 judul. Nah, jadi masing-masing kelompok tuh ada satu judul, dan masing-masing kelompok misalkan contoh 5 orang itu harus menjelaskan satu judul itu. Misalkan contoh Tufulatu Rosilah misalkan. Nah, itu harus menjelaskan semuanya dari awal sampai akhir. Nah, dan itu untuk konsep segala macam itu kembali ke anak masing-masing. Boleh dengan alat peraga, boleh dengan membuat drama dan segala sebagainya. Ya. Dan selanjutnya masalah-masalah belajar dalam dan solusinya. Nah, masalah-masalah dan belajar dalam solusinya ini kurang lebih kemarin saya baca ini kurang lebih ada 7 ya. Yang pertama, tips untuk banyak ya masalah-masalahnya, tapi ini kita ambil kesimpulan aja 7 aja, hanya saya sebutkan hanya 7. Yang pertama itu tips untuk mengatasi kesulitan belajar anak-anak.
yakni yang pertama mengajak siswa untuk aktif saat proses pembelajaran. Cara pertama yang bisa digunakan untuk mengatasi kesulitan belajar adalah dengan mengajak siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran, di mana guru bisa melibatkan siswa dan dalam berdiskusi saat sedang menerangkan materi pelajaran. Selain itu, dorong siswa untuk mau bertanya tentang materi apa yang belum dipahami. Metode ini bisa dibilang cukup efektif, dan akan tapi dalam penerapannya membutuhkan kesabaran dan juga keuletan. Nah, di sini seperti halnya yang barusan saya sampaikan di dalam metode The Forte ini, pembagian kelompok. Jadi anak-anak tuh dilatih untuk berdiskusi. Jadi yang lebih aktif tuh anak-anak, bukan guru itu sendiri. Yang kedua, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Cara mengatasi kesulitan belajar selanjutnya yaitu dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Kesulitan yang dialami seorang bisa terjadi karena suasana belajar yang tidak kondusif. Maka dari itu penting untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan supaya lebih berkonsentrasi. Konsentrasi sangat dibutuhkan saat belajar karena akan mempermudah dan memahami materi pelajaran yang sedang dipelajari. Nah, untuk metode ini lebih tepat kita bisa mendengar, pernah melihat ya, si guru itu sebelum belajar itu melakukan ice breaking. Jadi ice breaking ini dimana manfaatnya sangat banyak. Salah satunya anak yang sedang ngantuk, letih, lesu, bosan atau apa setelah pelajaran sebelum pelajaran yang kita ajarkan, nah bisa guru itu membuat ice breaking. Ice breaking di sini bukan berarti es itu break itu atau jadi es ancur atau apa. Yang penting jelas ice breaking itu suatu ya, metode yang dimana anak-anak itu diberikan game fun ya. Jadi game untuk bermain agar anak-anak lebih senang, apa namanya, selain senang itu biar yang tadinya ngantuk bisa jadi semangat lagi. Dan juga anak-anak jangan terlalu monoton belajarnya. Jadi anak-anak coba diajak ke luar atau mungkin ke alam atau ke taman dan sebagainya. Dan yang ketiga, jangan belajar sambil bermain handphone. Nah, ini tepatnya sangat sering ya kita lihat zaman sekarang, kan banyak guru-guru yang membawa handphone ke kelas. Nah, itu salah satunya usahakan ya para petinggi itu sering mengontrol. Jika ada guru yang membawa handphone ke kelas, tolong ditegur, minimal dinasihati.